Nah, hari ini kita akan bicara mengenai the problem of injustice. Kita akan bicara tentang ketidakadilan dan juga kita akan bicara mengenai politik. Nah, ini bukan saya yang bicara, tetapi ini adalah teks kita yang berbicara. Apalagi tahun depan Indonesia juga akan mengadakan pemilu, pesta demokrasi, dan juga bahkan negara-negara lain juga tahun depan, bahkan Amerika juga akan melakukan pemilu saudara tahun depan. Nah, ini kita akan membicarakan the problem of injustice dan bagaimana cara Injil dan perspektif Injil, sudut pandang Injil mengatasi bagaimana kita menghadapi ketidakadilan tersebut. Nah, nats kita hari ini adalah Pengkhotbah 3 ayat 16 sampai pasal 4 ayat 1 sampai 3. Nah, kita akan baca sama-sama yang putih, ya saudara dan saya baca yang putih, kemudian saya akan bacakan yang ungu, kita akan memulainya. Pengkhotbah 3 ayat 16, 1, 2, 3. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari di tempat pengadilan. Di situ pun terdapat ketidakadilan dan di tempat keadilan di situ pun terdapat ketidakadilan. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. 18 saudara, tentang anak-anak manusia aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Wow, coba saudara dengarkan itu. Ayat 19, karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang. Karena segala sesuatu adalah sia-sia. Ayat 20, kedua-duanya menuju suatu tempat, kedua-duanya terjadi dari debu dan kedua-duanya kembali kepada debu. Siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah bumi? Ayat 22, aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu adalah bahagiannya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Nah, kita akan lompat, kita akan masuk ke dalam pasal 4 ayat 1. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari. Dan lihatlah air mata orang-orang yang ditindas. Dan tak ada yang menghibur mereka. Karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Oleh sebab itu aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup. Ayat 3. Tetapi yang lebih bahagia daripada kedua-duanya itu kuanggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah, hari ini kita bicara tentang the problem of injustice. Saudara, saat kita menonton berita, kita dapat melihat ada banyak sekali ketidakadilan yang terjadi di dunia. Bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Surabaya, tetapi di seluruh dunia. Kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan ketidakadilan, yang penuh dengan kecemasan bagaimana yang lemah itu ditindas, dilecehkan. Bagaimana yang miskin dimanfaatkan dan dieksploitasi. Dan ternyata pengamatan ini sudah dilakukan oleh Raja Salomo ribuan tahun yang lalu. Dan kita akan melihat bagaimana kita menyikapinya. Nah, poin saya ada 3. Yang pertama adalah mengobservasi masalah ketidakadilan. Kita akan lihat pasal 3 ayat 16 sampai 22. Kemudian kita akan melihat bagaimana masalah dari politik, para penegak hukum atau para penegak keadilan seharusnya. Bagaimana mereka pun gagal dan siklus politik itu pun juga sia-sia, yaitu pasal 4 ayat 1 sampai 3. Dan yang ketiga, bagaimana Injil memberi solusi dan menjawab masalah ketidakadilan. Nah, kita akan mulai yang pertama, mengobservasi masalah ketidakadilan. Yang siap belajar katakan yes. Amin, puji Tuhan. Nah, kalau saudara perhatikan, mungkin saudara adalah orang-orang yang mengalami korban ketidakadilan. Itulah sebabnya banyak orang dalam konseling saya, di dalam pembicaraan saya dengan banyak orang, mereka mengalami yang namanya pesimis. Mereka mengalami kecewa, trauma, dendam, sakit hati. Karena apa? Karena diperlakukan tidak adil. Mungkin karena suku mereka. Mungkin karena agama mereka. Mungkin karena ras mereka. Kalau saudara lihat begitu banyak film-film yang meng-highlight cerita beda suku berusaha menjalin cinta. Bagaimana beda sosial, kasta berusaha menjalin cinta.
Dan itulah sebabnya ada yang broken hearted. Mungkin pesimis, mungkin trauma. Karena seringkali terjadi ketidakadilan antar golongan. Golongan ekonomi, golongan suku dan yang lain. Tetapi yang pasti begini, kita tidak bisa luput dari ketidakadilan. Karena kita hidup di dalam dunia. Kita yang di Indonesia sering mendengar bahwa penegak hukum tidak pernah bertindak adil. Saya kasih contoh, saat terjadi tabrakan antara kendaraan roda 2 dan roda 4. Bisa dipastikan tanpa penyelidikan. Kalau ada kecelakaan, yang disalahkan pasti kendaraan roda 4. Nah, ya, kenapa kok bisa begitu? Tidak adil seakan-akan. Saudara sudah tenang-tenang lagi ngantri dengan kendaraan saudara, tiba-tiba ada orang yang nyelonong dan memotong saudara. Ya kan saudara? Tidak adil. Saudara bisa klakson, saudara bisa teriak-teriak, tapi tetap saja akan ada orang yang seperti itu. Kita juga sering mendengar bahwa percuma kita melaporkan tindak kriminalitas kepada para penegak hukum. Kita justru akan kehilangan biaya lebih besar. Karena untuk melakukan investigasi saja perlu biaya. Nah, saudara bisa melihat lebih banyak biaya keluar untuk menindak semua orang yang mengalami ketidakadilan tersebut. Menindak ketidakadilan tersebut. Nah, sebenarnya keadaan ini bukan suatu hal yang baru. Kitab Yesaya sepakat dengan Raja Salomo. Kitab Yesaya 1 ayat 23 kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan apa? Pencuri. Semuanya suka apa? Menerima suap dan mengejar sogok. Oh, ternyata ini bukan hal yang baru. Jadi saudara, kita harus melihat. Ini poin yang 1A. Bahwa suatu realita mengenai dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Kita berada di dunia dengan berbagai ketidakadilan yang diperlihatkan di semua ruang kehidupan. Bahkan di dalam keluarga pun saudara bisa diperlakukan tidak adil karena engkau dibandingkan dengan kakakmu, dibandingkan dengan adikmu, dibandingkan oleh mertuamu. Saling menantu pun bisa dibandingkan. Saudara, kita ada di dalam dunia yang mengalami ketidakadilan. Itulah sebabnya di Pengkhotbah 3 ayat 16 dikatakan apa? Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, bahasa aslinya in the place of righteousness. Di situ pun terdapat ketidakadilan. Bayangkan saudara, bahkan di tempat pengadilan bahasa aslinya bicara di tempat kebenaran. Di tempat semestinya ada kebenaran dan kebenaran ditegakkan. Di situ ada ketidakadilan. Saudara, mungkin sering kita mendengar istilah yang lucu yang selaras dengan bunyi ayat ini adalah hukum bisa diputarbalikkan. Hukum bukan membela yang benar, tetapi membela yang bayar. Ya, saudara, ini yang sering terjadi. Karena siapa yang bayar, akhirnya dia yang menang. Sehingga hukum atau keadilan itu sudah diputarbalikkan tergantung siapa yang bayar. Itulah sebabnya kita semua manusia menderita atas kenyataan akan ketidakadilan di dalam kehidupan ini. Nah, saudara coba perhatikan, anak-anak kecil aja kalau dari kecil waktu mereka mainan, tiba-tiba mainan mereka dirampas. Mereka akan merasakan ketidakadilan, dia marah, and dia bilang apa? That's not fair, gitu kan saudara ya. Terus mereka akan lari ke mamanya, papanya, that's not fair daddy. Papanya bilang, life is not fair, gitu kan saudara ya. Tapi begitu papanya dizolimi, that's not fair, gitu ya saudara. Nasihat yang diberikan papanya dan mamanya juga tidak bisa diaplikasikan dalam hidup papa mamanya. Jadi kalau saudara perhatikan, sebenarnya kenapa kok kita ingin menegakkan keadilan? Kenapa waktu kita dizolimi, waktu kita diperlakukan tidak adil, selalu marah? Minggu lalu kita udah bahas bahwa di dalam lubuk hati yang terdalam, manusia selalu mendambakan keadilan, keharmonisan, kedamaian, keutuhan. Makanya gak heran, John Lennon, The Beatles, dia menciptakan lagu Imagine no possession, I wonder if you can, no need for greed or hunger, a brotherhood of man, imagine all the people sharing all the world. Yuhu. Gitu. Ini bicara tentang apa? Aduh, kalau gak ada harta, gak ada kekuasaan, kita ini semua bisa harmoni. Makanya dia bilang gak ada heaven, gak ada hell ya. Saudara, ini sebenarnya adalah dambaan manusia bahwa mereka tuh ingin hidup damai. Ingin hidup tidak ada yang tidak adil. Ternyata bukan John Lennon aja, ada John yang lain namanya John Mayer. Dia juga nyanyi.
Waiting for the change, waiting for the world to change. It's not that we don't care, bukan hanya kami tidak peduli. We just know that the fight ain't fair. Kami hanya tahu bahwa peperangan ini nggak adil. So we keep on waiting for the world to change. Kita ini nunggu kapan dunia ini berubah. Bahkan dia bilang, one day our generation is gonna rule the population. Generasinya dia itu akan jadi pemimpin. So we keep on waiting for the world to change. Kita hoping, kita nunggu kapan dunia ini akan berubah. Kita nunggu dunia ini berubah supaya ada keadilan. Bahkan kalau saudara lihat bangsa Indonesia pun keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Kita meneriakkan dalam hati kapan keadilan akan ditegakkan. Kapan orang-orang yang menindas dan berlaku tidak adil akan dihakimi dan dihukum. Disinilah Salomo menjawab dengan suatu statement mengenai konteks Tuhan bagi dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Di ayat 17. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Inilah poin 1B. Tuhan akan menegakkan keadilannya dan meminta pertanggungjawaban atau menghakimi semua orang atas ketidakadilan yang terjadi. Pertanyaannya kan begini, kapan? Kapan Tuhan? Mungkin saudara saat ini yang kecewa, sakit hati dalam hatimu ya, ini saya switch Surabayaan kontekstualisasi ya. Saudara kita ini seringkali gitu, tak doa no kon yo. Mate gitu misalnya saudara. Ini pendeta yang ngomong ya, kenapa? Mungkin saudara nggak ngomong, tapi dalam hati saudara pasti ngomong gitu kan. Ya toh. Atau misalnya saudara kadang-kadang melakukan, saudara dipotong orang gitu ya. Saya pernah itu ketemu sama orang yang, tak doa tuh abraan kapok kan ya gitu misalnya. Atau mungkin saudara mendengar tiba-tiba ada teman saudara yang mengkhianati saudara, sekarang saudara sudah tidak jadi teman. Dan pada waktu hal sial atau hal buruk terjadi dalam orang itu, ya saudara dalam hati ngomong, kon rasakno kapokmu kapan gitu. Saudara, dalam hati kita ingin supaya ada keadilan. Dan kita tanya sama Tuhan, kapan? Seorang penulis namanya Lee Strobel dalam bukunya The Case of Faith. Dia bilang begini mengenai kefrustrasian kapan keadilan itu akan dilaksanakan terhadap orang-orang yang berlaku tidak adil. Dia bilang begini, sesuatu yang sangat famous, dia bilang, justice delay is not justice denied. Keadilan yang tertunda bukanlah keadilan yang tidak ditegakkan. Akan tiba saatnya ketika Tuhan akan menyelesaikan pertanggungjawaban dan manusia akan bertanggung jawab atas semua kejahatan yang mereka lakukan dan penderitaan yang mereka timbulkan. Tuhan akan meminta pertanggungjawaban pada saat yang tepat. Namun ada suatu tension memang saudara. Kita tidak tahu kapan keadilan itu akan terjadi. Karena begini, kita terjebak di dalam sebuah ruang antara keyakinan akan keadilan yang akan ditegakkan di akhir zaman. Karena Raja Salomo bilang Tuhan akan mengadili satu hari nanti di akhir zaman. Lah kita nggak tahu kapan akhir zaman. Nah kita sekarang apa? Khawatir akan apa yang ketidakpastian yang akan terjadi besok. Karena besok saudara mungkin bisa mengalami ketidakadilan. Saudara minggu depan saudara bisa mengalami ketidakadilan. Bulan depan saudara mengalami ketidakadilan. Sementara orang yang jahat terus menjadi semakin makmur. Orang yang lemah tertindas. Kita hidup di dalam realitas Mazmur 73. Kalau saudara baca Mazmur 73, pemazmur bilang, kapan orang yang jahat, orang yang lalim kok tambah makmur ya. Sehingga sang pemazmur sampai skeptis karena melihat kemakmuran orang fasik dan penderitaan orang beriman dan orang benar. Namun, seperti kita pengkhotbah, kita dipanggil untuk sabar mempercayai Tuhan dan waktunya. Minggu lalu kita belajar semua akan indah pada waktunya. Namun begini saudara, saya mau memberikan sesuatu yang menjadi masalah besar juga. Yang menghadang kita terlepas dari kerinduan dan tuntutan kita keadilan ya. Kita ini kalau diperlakukan tidak adil, kita menuntut keadilan. Wah kurang ajar orang itu, tidak adil. Tapi kita perlu menyadari bahwa meskipun kita menyerukan keadilan, di sisi yang lain,
Kita juga tidak menginginkan keadilan dan tidak bisa menghindar dari keadilan, karena pada akhirnya Tuhan juga akan mengadili saudara dan saya, karena kita semua, berapa banyak di sini yang juga sering berlaku tidak adil dalam hidup kita juga. Sebagai orang tua pun kadang-kadang kita nggak adil sama anak-anak kita. Sebagai suami pun saya pun juga seringkali nggak adil sama istri saya. Sebagai seorang bos, seorang profesional, seringkali kita juga nggak adil dalam kehidupan kita. Berapa banyak di sini berani berdiri di hadapan Tuhan? Oh Tuhan, aku selalu adil. Yeah right. Karena keadilan menurut saudara belum tentu adil loh menurut Tuhan. Karena begini saudara, ini saya sampai tulis di sini. Kita sering berstandar ganda. Katakan berstandar ganda, ya. Apa itu berstandar ganda? Begini, seringkali waktu kita berdosa atau buat kesalahan, kita minta belas kasihan, minta orang lain maklum. Namun saat orang lain yang berdosa dan membuat kesalahan, kita menuntut keadilan. Di situ kita sedang berlaku tidak adil. Waktu kita nyumpahin orang, tak doa no yo. Berapa kali orang lain juga mendoakan itu kepada kita. Karena kita bisa saja menyakiti orang lain tanpa kita ketahui. Itulah sebabnya semua ketidakadilan ini seperti jebakan yang ada di bawah matahari. Itu yang Salomo mau katakan. Saudara, Yesus bahkan membicarakan konsep ini di Matius 18. Bagaimana ada seorang, dia memberikan perumpamaan, bagaimana ada seorang hamba yang hutang sama raja 10.000 talenta. Dan raja bilang, orang ini gak bisa bayar, maka kita jual aja istri anak-anaknya dan hamba ini sebagai budak untuk membayar lunas hutangnya. Maka hamba ini bersujud, menyembah, meminta belas kasihan kepada raja. Raja sabar, aku akan bayar hutang, kasih aku waktu lagi. Maka dikatakan raja itu tergerak oleh belas kasihan. Bahkan raja itu tidak menuntut lagi untuk sang hamba itu tidak membayar hutangnya. Malah hutangnya diampuni, tidak perlu lagi bayar hutang. Tapi baru saja sang hamba itu keluar dari istana raja, dia ketemu dengan hamba lainnya yang hutang sama dia 100 dinar. Saudara tahu 1 talenta itu 1.000 dinar. Ini dia utangnya 10.000 talenta. Hamba temannya ini 100 dinar hutangnya sama dia. Kemudian begitu melihat hamba itu langsung sama dia dicekek, ditagih hutangnya. Maka hamba ini bersujud, minta tolong, memohon. Tapi sang hamba yang baru saja diampuni menjebloskan teman hamba ini ke dalam penjara. Raja ini marah. Dibilang dia adalah hamba yang jahat. Mengapa? Karena dia berstandar ganda. Coba perhatikan saudara, seringkali kita ini seperti ini saudara. Kalau kita salah, kita minta orang maklum, tolong dimengerti. Begitu orang lain salah sama kita tuntut keadilan. Kita berstandar ganda. Nah, ada hal menarik yang Salomo katakan mengenai ketidakadilan di ayat 18. Dikatakan, Pengkhotbah 3 ayat 18. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tentang anak-anak manusia aku berkata dalam hati, Allah hendak apa? Menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Wow. Melalui ketidakadilan, dengarkan artinya begini. Allah hendak menguji dan memperlihatkan kepada manusia bahwa mereka hanyalah binatang. Apa maksudnya? Nah, kita highlight dulu kata menguji. Itu testing. Bahasa aslinya adalah to expose. Pertanyaannya adalah ketidakadilan atau injustice itu mengekspos apa? Nah, untuk menjawab mari kita melihat ayat berikutnya. Nah, saya ingin memberikan disclaimer. Waktu saudara baca ayat berikutnya, ini bukan berarti ini adalah preskriptif. Jadi gini, ini puisi. Jadi ini bukan ayat yang menjadi perintah. Kayak minggu lalu, ada waktunya membunuh, ada waktunya membenci. Bukan berarti saudara boleh membunuh dan boleh membenci. Ini adalah puisi. Puisi ini deskriptif dan bukan preskriptif. Artinya observatif bukan instruktif ya. Salomo tidak sedang berbicara waktu kita baca ayat selanjutnya ini tentang teologi kehidupan setelah kematian di sini. Karena Salomo sebenarnya percaya akan kehidupan setelah kematian. Buktinya
Dia menulis di ayat sebelumnya, Tuhan memberi kekekalan di dalam hati manusia. Artinya dia tahu bahwa manusia itu tidak cuma hanya hidup di bumi. Namun Salomo mengamati bahwa nasib manusia memiliki kesamaan dengan nasib binatang. Nah, coba kita lihat ayat berikutnya. Dikatakan, nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka. Binatang mati, manusia juga mati. Dua-duanya punya nafas dan manusia tidak mempunyai kelebihan atas binatang karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kalau saya bisa mestinya ada gambar ya, itu lobang. Saudara mau bisa naik Lamborghini, bisa naik Ferrari, rumahnya bisa kayak istana. Saudara juga punya rumah gubuk, naik becak, naik sepeda, atau jalan kaki, tinggalnya di tempat kampung atau di desa. Mau di rumah gedongan, dua-duanya akan masuk di dalam sebuah peti mati yang akan dikuburkan. Dua-duanya, tidak peduli siapa Anda. Mau dikasih patwal atau cuman hanya digotong, semuanya akan jadi debu. Itulah sebabnya ayat 20, baca sama-sama. 1, 2, 3. Kedua-duanya menuju apa? Satu tempat. Kedua-duanya terjadi dari debu dan kedua-duanya kembali kepada debu. Jadi Raja Salomo menulis pengkhotbah 3 ayat 18 sampai 22 ini adalah gema, eko dari Kejadian 3. Kejadian 3, Torah, kitab Musa mengenai kejatuhan manusia di dalam dosa, ada kata-kata anak-anak manusia, nasibnya seperti binatang, kedua-duanya kembali kepada debu. Itu yang mau disampaikan oleh Raja Salomo. Observasi ini menunjukkan bahwa di luar konteks Tuhan, nasib manusia tidak lebih daripada binatang. Segala sesuatu berakhir pada kesia-siaan. Tidak peduli omset bisnismu berapa, tidak peduli asetmu berapa, akhirnya segala sesuatu itu harus kembali. Kita akan kembali dikubur atau dikremasi atau mungkin dilarung, apapun itu kita kembali menjadi debu. Kalau Anda hanya hidup untuk dunia ini. Makanya ayat 21 dikatakan, siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas atau nafas binatang turun ke bawah bumi? Ini bukan berarti dia tidak percaya kehidupan setelah kematian. Dia ingin mendeskripsikan. Kalau tanpa Tuhan, ayat 22, aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu adalah bahagianya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Maksudnya gini, bahagia fana, terbatas nasib dan umurnya. Karena kalau tidak ada kehidupan setelah kematian, maka semua kegembiraan manusia itu adalah kesia-siaan. Apakah dia mengalami keadilan atau ketidakadilan, itu tidak ada faedahnya. Jadi apa yang mau ditunjukkan dan diekspos? Ini ayat yang 1B, poin 1C. Melalui ketidakadilan, Tuhan ingin kita sadar bahwa kita manusia yang fana dan tidak ada yang bisa kita sombongkan. Fana di sini artinya berakhir kepada kematian. Jadi saudara, hari ini kalau saudara melihat hidup saudara tanpa konteks Tuhan, inilah. Kita mau sombong apa? Satu hari kita jadi debu. Saat ini saudara bisa kelihatannya sangat sukses. Tapi kesuksesan itu akhirnya tidak ada faedahnya. Kalau hanya kehidupan ini yang menjadi akhir dari segala-galanya. Memang itulah sebabnya kita pengkhotbah sangat membuat kita bisa depresi. Nah kemudian kita masuk dalam poin yang kedua. Masalah dari politik. Para penegak keadilan. Nah saudara coba perhatikan. Ini ada sesuatu yang menarik karena begini. Salomo mengawali pasal 4 dengan mengobservasi penindasan. Bahwa tidak ada penghiburan bagi kaum tertindas karena kekuasaan berada di pihak penindas. Jadi para penindas bisa berbuat seenaknya. Kita lihat pasal 4 ayat 1. Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari. Dan lihatlah. Ayo baca sama-sama yang ungu. 1, 2, 3. Air mata orang-orang yang ditindas dan tak ada yang menghibur mereka. Karena apa? Di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Jadi saudara bisa melihat orang-orang melakukan hal-hal yang kejam terhadap satu sama lain. Dan yang biasanya melakukan yang kejam itu justru adalah orang yang memiliki kekuasaan. Itulah sebabnya Derek Kidner, seorang penulis komentari dalam kitab The
The Message of Ecclesiastes, dia bilang begini. Masalahnya adalah kekuasaan itu korup. Jadi meskipun seseorang melihat kejahatan sistem dan terlibat dengan bertujuan untuk melakukan reformasi. Jadi misalnya ya, kalau saudara ngelihat, korup ini. Terus ada seseorang, aku mau mengubah segalanya. Begitu orang itu, orang yang mau mengubah segalanya, mau mereformasi, ya, masa reformasi. Begitu dia memiliki kekuasaan, dia kemudian jadi korup dan tidak ada yang berubah. Dalam sistem politik, seringkali orang harus mengkompromikan cita-citanya agar mencapai jenjang yang lebih tinggi. Jadi mereka harus kompromi untuk bisa naik pangkat. Tapi begitu mereka mencapai pangkat atau posisi yang berpengaruh, mereka tidak lagi menjadi orang yang sama. Mereka akhirnya juga jadi kaum penindas. Dan ini yang dilakukan, saudara. Dan Salomo sudah melihat ini. Oh, ternyata kalaupun kita memilih orang yang kelihatannya berintegritas, tetapi begitu kita melihat dia memiliki kekuasaan, akhirnya kekuasaan itu membutakan matanya dia. Sehingga dia akhirnya melakukan ketidakadilan juga. Padahal dulu idealismenya tinggi, dia ingin melakukan reformasi, dia ingin menegakkan keadilan. Tetapi begitu dia sampai di atas, begitu dia berkuasa, dia langsung melakukan hal yang tidak adil. Makanya kemudian dia menulis, kalau saudara lihat di Pengkhotbah 4 ayat 13-16 itu tidak ada di teks kita hari ini. Tetapi saya akan bacakan buat saudara, ini ada sebuah siklus. Dia bilang begini, ini Raja Salomo juga, Pengkhotbah 4 ayat 13-16. Kita tidak sempat baca tadi. Dibilang begini, lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tapi bodoh yang tak mau diberi peringatan lagi. Karena dari penjara orang muda itu keluar menjadi raja. Biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi. Yang akan menjadi pengganti raja itu. Terus dia bilang gini 16. Tiada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya. Namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia. Oleh sebab itu pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jadi maksudnya gini. Di sini si pengkhotbah Raja Salomo mendeskripsikan tentang raja tua yang sudah tidak fleksibel dan lupa bagaimana rasanya menjadi muda, idealis, berapi-api, ingin membuat perubahan. Nanti satu hari raja tua itu turun kekuasaan, maka sang pemudalah yang akan menjadi raja. Namun saat sang pemuda itu jadi raja dan mencicipi kekuasaan, akhirnya dia jadi seperti raja tua tadi. Jadi infleksibel juga. Kemudian muncullah pemuda lain yang menggantikan. Karena apa? Pemuda lain ini punya aspirasi, mau jadi politik juga. Akhirnya apa? Siklus ini gak habis-habis. Yang berkuasa sudah kehilangan koneksi dengan rakyat. Ada orang muda nanti akan jadi reformator. Tapi begitu dia masuk kekuasaan, dia jadi seperti yang sebelumnya. Sehingga muncul lagi. Akhirnya siklus ini, Raja Salomo bilang, siklus ini gak berhenti. Seorang teolog reform namanya Alistair Begg di dalam khotbah All Those Lonely People, dia bilang gini, masa rakyat berubah-ubah, berpindah-pindah dari satu politisi ke politisi yang lain. Betapa baiknya seorang politikus tidak ada yang abadi. Seorang pemuda mungkin naik pangkat dan berbuat baik tetapi menjadi tidak fleksibel seperti raja tua dan kehilangan hati rakyatnya. Tidak ada perubahan yang bertahan lama di bidang politik. Mereka memecat pemimpin politik sebelumnya. Dan mereka akan memecat Anda. Dan bahkan kalau dia teruskan, ini ada terusannya. Winston Churchill, seorang Perdana Menteri Inggris yang menang Perang Dunia Kedua, itu dipecat oleh rakyatnya sendiri. Karena dulu dia pahlawan, tetapi pada waktu dia sudah ada di dalam kekuasaan, dia lupa akan kenapa dia ada di tempat kekuasaan. Nah saudara bisa lihat ya, ini sudah dieksplorasi oleh Raja Salomo. Nah mungkin saudara bilang, wah pastor terlalu pesimis. Mungkin yang dibutuhkan adalah sistem politik yang lebih baik. Dari tadi kan pastor ngomongnya raja, yang diomongkan kaisar. Mungkin yang dibutuhkan adalah birokrasi yang lebih baik, demokrasi. Di mana ada check dan balance, ada legislatif, ada eksekutif. Wah ini kayak political science ya saudara ya. Ada legislatif dan eksekutif. Oh rupanya Raja Salomo sudah mengeksplorasi mengenai sistem politik saudara. Kalau saudara lihat di pasal yang 5 ayat yang ke-7 dia bilang gini.
Ayat 7, baca sama-sama ya supaya kita engage. Are you with me? Yes, ya, saudara bisa melihat ya. Semoga saudara belajar sesuatu ini, saudara ya. Untuk mempersiapkan pesta demokrasi tahun depan, saudara ya. Ayat yang ke-7, kalau kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu. Karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain, begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Oh, dia bilang kalau ada keadilan, ketidakadilan terjadi dan keadilan diperkosa, nggak usah bingung. Karena itu yang berkuasa di tempat itu tahu. Birokrasinya tahu. Dan itu tidak membantu. Yang dimaksud oleh ayat ini adalah begini saudara. Hierarki birokrasi seharusnya ditetapkan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Namun birokrasinya malah memungkinkan terjadinya penindasan. Oleh para pejabat tinggi bahkan hingga raja. Sehingga rakyat yang menginginkan keadilan akhirnya dialihkan dan dibelokkan tanpa solusi. Dan ini merupakan siklus yang terus berputar. Saya ngomong gini bukan untuk memulai sebuah revolusi ya saudara ya. Tetapi ingin menunjukkan realita ketidakadilan yang terjadi di dalam dunia. Dwayne Garrett dalam komentari kitab Pengkhotbah berkata mengenai ayat ini. Idenya adalah para pejabat pemerintah saling melindungi. Sehingga memberantas korupsi adalah hal yang mustahil. Kronisme dan nepotisme adalah akibat politik yang tak terelakkan. Saudara tahu kronisme? Kronisme ini adalah mengangkat teman-teman sendiri sebagai oknum atau antek sebagai bagian dari birokrasi dan politik. Nepotisme adalah anggota keluarga yang diangkat sebagai bagian dari politik. Untuk memperjuangkan keuntungan pribadi atau golongan mereka sendiri. Makanya Bung Hatta pernah bilang, tidak ada kawan abadi, tidak ada lawan abadi. Yang ada hanyalah kepentingan abadi. Tidak pernah ada kawan dan lawan. Jadi gini saudara. Saudara sekarang menaruh imanmu di mana? Duit. Well, tunggu aja, akan ada orang yang duitnya lebih banyak. Dan ketidakadilan akan terjadi atas dirimu. Saudara menaruh imanmu di mana? Oh, aku punya backingan. Oh, tunggu aja, akan ada orang yang backingannya lebih tinggi dari Anda. Karena backingannya dia akan membuat ketidakadilan dalam dirimu. Karena temanku ada, aku punya teman, aku punya koneksi. Oh, tunggu aja, akan ada orang yang koneksinya lebih tinggi dari kamu. Sehingga kamu akhirnya menaruh imanmu ke sana, maka kamu akan mengalami ketidakadilan. Jadi begini, 2B. Orang-orang yang dipilih untuk menegakkan keadilan, memperbaiki keadaan dan mengesahkan undang-undang untuk melindungi mereka yang tertindas adalah mereka yang pada akhirnya melakukan penindasan. Sehingga para penindas dapat berbuat sesukanya. Mungkin Anda kurang setuju, ada loh Pak, orang-orang yang bisa menegakkan keadilan dan memperbaiki keadaan dan melindungi mereka yang tertindas. Iya, ada. Tapi maksud dari ayat-ayat dari Raja Salomo, Derek Kidner berkata melalui komentarinya, dia bilang benar, orang bisa membantu mereka yang tertindas. Namun maksud Salomo adalah tidak ada keuntungan secara nyata. Anda tidak bisa mengakhiri penindasan secara menyeluruh. Anda mungkin bekerja sangat keras mengakhiri penindasan di satu sudut dunia. Mungkin di RT-mu, di RW-mu, atau di kelurahan. Namun, dan melihat tingkat keberhasilan. Namun, penindasan akan muncul kembali di tempat lain. Penindasan akan muncul di provinsi lain. Abad ke-20, kita menyaksikan Hitler digulingkan. Tapi kemudian muncul Stalin dengan Komunis Parti. Lalu ada Pol Pot. Dan sekarang ada ISIS. Kenyataan ini begitu menyakitkan. Sehingga Salomo berkata lebih baik mati dan gak pernah dilahirkan. Karena di ayat 2 dan 3. Aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia. Bayangkan saudara. Karena terjadi begitu banyak penindasan dan ketidakadilan dalam hidup ini. Raja Salomo mengambil kesimpulan yang berbahagia adalah orang mati. Dan yang paling berbahagia adalah orang yang belum pernah dilahirkan. Bayangkan saudara. Ini adalah suatu kesia-siaan. Gimana? Sudah siap pemilu? Ya, kita melakukan tugas kita dan kita melakukan kewajiban kita. Tetapi jangan taruh imanmu di sana. Karena itulah sebabnya
Seperti Sadrah, Mesak, dan Abednego. Kalau Tuhan mau menolong, maka Tuhan bisa menolong. Tetapi kalaupun Tuhan tidak menolong, kami tahu bahwa kami tetap berdiri di bawah otoritas dari Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. Siapapun raja, siapapun presiden, siapapun perdana menterinya, Tuhan tetap berdaulat. Yang setuju katakan amin. Nah, coba saudara lihat. Kenapa kok Raja Salomo ini melihat seperti ini semua? Saudara dengarkan. Tension ini memaksa kita untuk mencari solusi bukan di dalam dunia ini. Justru kita harus cari solusi keluar dari bawah matahari. Yang setuju katakan amin. Karena under the sun, kefrustrasian ini pasti akan terus terjadi. Siklus ini gak akan habis-habis. Makanya saudara kita perlu berhenti menaruh iman kita di tempat yang fana. Di tempat-tempat yang salah. Di tempat-tempat yang ada di bawah matahari. Itu yang dimaksudkan oleh Salomo. Kita gak bisa menaruh itu semua. Makanya Raja Salomo bilang, takutlah akan Tuhan. Ingatlah akan penciptamu. Karena kalau kamu lupa akan hal itu, maka semua usahamu itu seperti menjaring angin. Tension ini memaksa kita untuk mencari solusi keluar dari bawah matahari. Kita masuk dalam poin yang ketiga, kita hampir selesai. Nah saudara, kalau kita lihat ya, kenapa kok kita itu mendambakan pemimpin politik yang adil? Mampu memperbaiki semua kesengsaraan dan ketidakadilan yang kita alami. Kenapa? Dengarkan saudara. Dambaan kita itu kerinduan akan raja yang lebih baik dan raja yang adil sempurna. Karena dambaan ini adalah dambaan bahwa satu hari kita akan melihat Yesus Kristus sebagai raja. Yang setuju katakan amin. Masalahnya kan begini. Kapan hal itu akan terjadi? Kapan keadilan akan ditegakkan secara sempurna? Dengarkan saudara, ada janji Tuhan di kitab Wahyu. Saudara, banyak nubuatan di Alkitab yang sudah terjadi. Tetapi nubuatan yang akan kita baca sesudah ini adalah salah satu nubuatan yang belum terjadi. Dan nubuatan inilah yang menjadi dambaan hati kita mengenai keadilan. Di Wahyu 21 ayat 2-5 dikatakan begini. Jadi Rasul Yohanes ada di perjanjian baru. Raja Salomo itu ribuan tahun sebelum Rasul Yohanes. Dan Raja Salomo tidak bisa melihat sampai ke depan. Tapi dia melihat ada bayangan. Makanya dia cuma bilang hanya Tuhan yang mengadili. Ingatlah akan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Rasul Yohanes mendapatkan visi. Revelation, wahyu. Di sini dia tulis di Wahyu 21. Mengenai apa yang akan terjadi. Ini belum terjadi. Ini merupakan dambaan kita semua. Dan saya akan mulai dari sini. Saya akan bawa kepada saudara Gospel Connection. Aku melihat kota yang kudus. Yerusalem yang baru. Turun dari surga. Dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan. Yang berdandan untuk suaminya. Ayat 3. Lalu aku mendengar suara nyaring dari tahta itu berkata. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia diam bersama-sama dengan mereka. Mereka menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Lihat ayat 4. Baca pelan-pelan. 1, 2, 3. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi apa? Perkabungan. Atau apa? Ratap tangis. Atau apa? Duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Dan ini ayat 5 nubuatan. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu apa? Baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Loh, bukannya Raja Salomo bilang, gak ada yang baru di bawah matahari. Raja Salomo bilang gitu, gak ada yang baru di bawah matahari. Tetapi dikatakan, lihat, akan ada sesuatu yang baru. Di mana Yesus akan menghapus segala air mata. Maut gak ada lagi, kita gak perlu menangis lagi akan kematian. Gak ada lagi perkabungan. Gak ada ratap tangis karena ketidakadilan. Gak ada duka cita karena penindasan. Segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudara dengar, di kerajaan ini tidak ada ketimpangan. Di kerajaan ini tidak ada penindasan. Gak ada yang kaya, gak ada yang miskin, gak ada yang budak, gak ada yang merdeka. Mereka duduk bersama di meja. Tidak ada orang punya sosial status berbeda. Mereka sama. Saudara tahu, benihnya sekarang sudah ada. Di mana itu?
di gereja. Coba lihat sekelilingmu. Gak ada orang Cina, gak ada orang Jawa, gak ada orang Batak, gak ada orang Bugis, gak ada orang Padang. Di hadapan Tuhan, kita semua di dalam Kristus. Di dalam gereja, di dalam komunitas Injil. Gak ada yang namanya kaya dan miskin. Karena di dalam Kristus, kita semua yang miskin rohani diperkaya melalui Kristus. Inilah gereja. Memang di gereja belum sempurna. Masih ada saudara masuk ke dalam gereja. Oh, ini gerejanya orang kaya. Oh, ini gerejanya orang Batak. Oh, ini gerejanya orang Jawa. Oh, ini gerejanya orang Chinese. Tetapi satu hari semua itu akan tidak ada lagi. Ini adalah gambaran gereja yang dipulihkan sempurna. Bersama Yesus Kristus sebagai sang mempelai, sang raja di langit baru, bumi baru. Saudara tahu bagaimana Yesus memulihkan ini? Saudara tahu Yesus adalah raja. Kalau saudara baca, di sini gospel connection-nya. Kalau saudara baca, di kitab Yohanes 13 ayat 3-5. Sebelum Yesus diserahkan dan mati di salib. Sebelum Yesus ditangkap. Sebelum dia mengadakan perjamuan. Ayat 3. Dikatakan, Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Saudara tahu Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu. Kalau saudara baca komentari-komentari apa yang dikatakan segala sesuatu. Itu adalah otoritas kerajaan. Yesus itu raja. Tapi lihat apa yang dilakukan sang raja. Dia bukan nyuruh murid-muridnya. Dia bukan merintah murid-muridnya. Dia tidak menindas murid-muridnya. Dia tidak bosi. Ayat 4 baca. Lalu bangunlah Yesus. Setelah menerima otoritas kerajaan, bangunlah Yesus. Menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan. Mengikatkan pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi. Kemudian dia mulai membasuh kaki murid-muridnya. Menyekanya dengan kain yang terikat di pinggangnya itu. Saudara, Yesus sebagai raja, tetapi dia bukan raja yang menyalahgunakan otoritasnya. Dia bukan raja yang bosi, dia bukan raja yang nyuruh-nyuruh orang, tetapi dia raja yang duduk dan melayani murid-muridnya. Apakah murid-muridnya layak? Tidak. Itulah sebabnya Yesus berkata, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Pertanyaannya, apakah Yesus mendapatkan medali apresiasi akan apa yang dilakukan? No! Apa yang Yesus dapatkan? Kalau saudara baca di Markus 15, 2 hari kemudian Yesus disalib. Yesus mendapatkan mahkota duri. Dia diejek. Dia raja. Tapi dicemooh sebagai orang raja orang Yahudi dengan cemoohan. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ. Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun. Seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Ini penggenapan nubuatan. Ayat 28. Demikianlah genaplah nas Alkitab yang berbunyi. Ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Sang raja yang mempunyai otoritas kerajaan justru disamakan dengan penyamun. Disamakan, terhitung di antara orang-orang durhaka. Ayat 30. Kata orang-orang, turunlah dari salib, selamatkan dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat mengolok-olok dia di antara mereka sendiri. Dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Diolok-olok, saudara. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus tidak membalas. Yesus diperlakukan tidak adil. Yesus ditindas. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan itu ditimpakan kepada dia. Dia seperti anak domba yang masuk ke tempat pembantaian. Disalib, sang raja datang sebagai hamba yang melayani. Disalib, yang adil mengalami ketidakadilan. Disalib, sang hakim datang untuk bukan menghakimi tetapi dihakimi. Disalib, yang tidak bersalah divonis bersalah. Yang kekal disalib datang
untuk menjalani kematian maut. Disalib, kasih dan keadilan Tuhan ketemu, berciuman, terjadi, dicurahkan. Dan bukan hanya itu, pada hari yang ketiga, Yesus bangkit untuk mengalahkan ketidakadilan, mengalahkan kejahatan, dan mengalahkan maut. Untuk apa? Untuk menyelamatkan saudara, untuk menyelamatkan kita pelaku kejahatan dan ketidakadilan dari maut tanpa membinasakan kita. Semestinya kita yang binasa, tapi Dia yang binasa supaya kita memperoleh hidup, supaya saudara dan saya memperoleh keselamatan. Inilah Injil. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, karena ini adalah kabar baik. Itulah sebabnya Yohanes 3 ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Saudara, ada sebuah ayat yang luar biasa indah di 1 Petrus 2 ayat 22-25, disalib. Ini yang dilakukan Yesus. Ayat 22 dikatakan, Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika Ia dicaci maki, Dia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika Ia menderita, Ia tidak mengancam, tetapi Ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Yesus mengalami ketidakadilan supaya saudara dan saya dapat diselamatkan. Apa implikasinya buat saudara dan saya? Saya tahu ada beberapa dari saudara mungkin saat ini dendam, sakit hati, trauma, pesimis, skeptis. Karena saudara terlalu sering mengalami ketidakadilan. Makanya saudara jadi pahit. How do you deal with that? Bagaimana saudara bisa deal dengan ketidakadilan yang terjadi? Mungkin ada beberapa dari saudara dilecehkan, diperkosa bahkan. Saudara mungkin ditindas. Saya pernah ada di dalam sebuah gereja di mana saya merasakan spiritual authority abuse. Di mana saya di-abuse oleh pemimpin saya. Begitu pahit mungkin. Bagaimana? How do you deal with that? Dengarkan saudara, gospel people tidak berkecil hati saat mengalami ketidakadilan dan penindasan. Karena gospel people sadar bahwa Yesus Kristus pernah mengalami semua ketidakadilan. Bahkan semua yang kita alami, Dia pernah alami. Dan mengatasi semua penderitaan. Dan bukan hanya itu, Kristus juga mendampingi serta berjalan menghadapinya bersama dengan kita. Saudara tahu kalau ada dua sahabat ngobrol satu sama lain, mereka cocok. Biasanya kalau orang sahabatan itu bisa ngerti satu sama lain. Ngertinya gini, bro gue lagi sedih banget bro. Gue lagi ngerasain gue itu lagi ditolak gitu. Sahabatnya ngerangkul. Aku ngerti bro, aku juga pernah. Saudara bilang, kamu pernah? Iya. Thank you ya bro. Kamu udah ada di sini bersama dengan aku. Iya. Waktu gembira, sama-sama gembira. Waktu sedih, sama-sama sedih. Kenapa? Mereka mempunyai sebuah perkataan satu dengan yang lain. Mereka bisa ngomong gini, aku ngerti. Kamu ngerti? Iya. Kamu juga pernah ya? Aku juga pernah. Dengerin. Kekristenan adalah bukan Tuhan yang duduk di atas sana, yang gak ngerti semua yang saudara alami. Saudara sama Yesus, waktu saudara mengalami ketidakadilan, dizolimi, disakiti, dikhianati. Saudara bilang, gak ada yang bisa ngerti. No. Yesus bisa ngerangkul saudara. Yesus bilang, kamu pernah disakiti? Aku juga pernah. Kamu pernah dikhianati? Aku juga pernah. That's why Dia lahir di kandang, tempat yang paling hina. Supaya orang yang paling dihina bisa bilang, terima kasih Tuhan. Aku tahu Engkau ngerti apa yang aku rasakan.
Karena engkau juga pernah ngalami. Itulah sebabnya dia diperlakukan tidak adil di atas kayu salib. Seorang raja diolok, turun kalau kamu bisa. Tapi dia nggak turun. Kenapa? Kenapa dia nggak turun? Karena dia ingin supaya satu hari waktu saudara, aku dihina. It's okay. I understand what you feel. Because I have been there. Yesus adalah satu-satunya pribadi yang pernah mengalami semua yang kita alami. Dan mengatasi semua penderitaan itu. Dan bahkan Kristus juga mendampingi serta berjalan menghadapinya bersama-sama dengan kita. Gospel people tidak terintimidasi dengan ketidakadilan. Bahkan dimampukan untuk bertahan. Karena mereka melihat ke depan dengan suatu pengharapan akan pemulihan keadilan di langit baru, bumi baru. Mari sama-sama kita renungkan hari ini. Pertanyaan reflektifnya, saat kita mengalami ketidakadilan, bagaimana reaksi kita? Marah? Sakit hati? Jangan-jangan, coba cek, apakah kita sendiri ternyata menjadi pelaku ketidakadilan? Coba periksa, seringkali kita berstandar ganda. Bagaimana kita sering menginginkan belas kasihan atas kesalahan kita, namun sering menuntut keadilan karena kesalahan orang lain. Kita harus bertobat. Kita perlu sadar, jangan sampai kita jadi hamba. Kenapa kita dendam? Kenapa kita susah mengampuni? Orang yang dendam, susah mengampuni, orang yang pesimis adalah orang yang lupa bahwa dirinya juga adalah orang-orang yang diampuni dan menerima anugerah. Kalau saat ini Anda diberi otoritas, wewenang, kekuasaan, bagaimana kita menggunakan hal itu? Apakah untuk diri sendiri? Atau kita gunakan demi keadilan dan kemuliaan Tuhan? Bagaimana kita menjadi alat Tuhan bagi orang yang diperlakukan tidak adil di sekeliling kita? Gospel responnya, mari kita bertobat dari standar ganda. Amin saudara. Sering kita menuntut keadilan karena kecewa saat diperlakukan tidak adil. Sedangkan kita sendiri minta dimaklumi saat menjadi pelaku ketidakadilan. Hari ini pandang kepada Yesus yang sudah diperlakukan tidak adil demi kita menerima anugerah dan keselamatan melalui karya salibnya. Yang setuju katakan amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara diberkati hari ini, amin. Jadi hari ini kalau saudara mengalami ketidakadilan, sebelum saudara menuding orang lain, sebelum saudara menuntut keadilan, periksa. Jangan sampai kita sendiri lupa bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diampuni. Karena Injil, kita berani berdiri untuk keadilan dan memiliki belas kasihan bagi korban ketidakadilan. Karena Injil, kita juga tidak mudah kecewa atau frustrasi saat mengalami ketidakadilan. Karena Injil, kita dikuatkan saat mengalami penindasan. Bahwa penyertaan Yesus yang juga pernah mengalami ketidakadilan selalu bersama dengan kita. Karena Injil, kita menatap masa depan penuh pengharapan bahwa Yesus Kristus Sang Raja memerintah dengan keadilan sempurna di langit baru dan bumi baru.